Jangan sampai kita melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian, walaupun semuanya benar kita lakukan, tapi tanpa izin. Mungkin saja ada kemungkinan polisi bisa menangkap. Kemudian kita didakwakan dengan pasal 30 berapa tadi? Pasal 38, kemudian dendanya tiba-tiba pasal 41, 50 juta. Udah ngumpulin zakat, susah-susah, capek-capek, memimpin doa dan lain sebagainya. Memimpin doa, mendoakan, membagikan, tiba-tiba kita dikenakan pasal 41 gara-gara nggak punya izin. Itu kan jadi bagaimana ya? Jadi tolong hati-hati. Halo sahabat Black Neck, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Di bulan suci Ramadan ini, dan karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri dan didahului dengan adanya zakat, yaitu zakat fitrah. Dan perintah zakat itu di dalam Islam sendiri menduduki rukun ya, rukun Islam. Kalau menurut hadis At-Tirmidzi dan Muslim dikatakan bahwa bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatain ya, 2 syahadat, 2 kalimat syahadat, wa iqamus shalah wa itauz zakah ya. Yang kedua mendirikan sholat, kemudian yang ketiganya adalah melaksanakan zakat. Jadi zakat menduduki hal yang sangat penting dalam keislaman seseorang karena dia menjadi rukun, sehingga hal itu menjadi perintah ya. Ada zakat mal, zakat harta, dan ada juga zakat kalau di bulan suci Ramadan zakat fitrah. Nah, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini negara membuat keputusan untuk melakukan pengelolaan zakat. Nah, sebetulnya kita bicarakan dulu masa lalu. Jadi ketika Indonesia merdeka, belum ada negara mengatur tentang zakat ya, ketika Indonesia merdeka. Terus hal itu berlangsung bahkan sampai di zaman Orde Baru pun pemerintah masih menjaga jarak, membiarkan belum ada regulasi atau belum ada undang-undang resmi dari pemerintah mengenai pengelolaan zakat ya. Tapi di masa Orde Baru ini, di zaman Pak Harto, walaupun belum ada turun tangan atau ada keberpihakan, ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, namun kesadaran masyarakat tentang pengeluaran zakat fitrah itu, tentang regulasi dan tentang distribusi dan lain sebagainya, pokoknya tentang pengelolaan zakat sudah mulai muncul ya, mulai muncul kesadarannya. Dan kemudian mulai memuncaknya di tahun era 90-an. Di era 90-an muncul beberapa badan amil zakat ya, yang mengelola tentang zakat, sehingga muncul tahun 1999 itu ada Undang-Undang nomor 38 ya, menjadi titik balik ya, menjadi titik yang sangat penting, bahwa di situ muncul undang-undang tentang pengelolaan zakat. Nanti undang-undang tahun 99 akan kita cantumkan di link deskripsi, bisa di-download. Nah, kemudian muncul beberapa lembaga dinaungi dengan adanya Undang-Undang nomor 38 ya, tahun 99. Dan ada hal yang sangat menarik di tahun 2011, yaitu muncul Undang-Undang tentang pengelolaan zakat itu nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, munculnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini, menurut MK sebagai open legal policy ya, kemana arah hukum negara tentang pengelolaan zakat ini. Dan undang-undang ini menjadi rujukan
tentang pengelolaan zakat di Indonesia, ya, menjadi rujukan seluruhnya tentang pengelolaan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Dan undang-undang ini pernah menjadi kontroversi atau menjadi pembicaraan dan puncaknya di tahun 2012 ya, 16 Agustus 2012 beberapa lembaga BAS ya, yang terkumpul dalam Komnas Koalisi Masyarakat Zakat mengajukan uji material kepada MK, kepada Mahkamah Konstitusi. Istilahnya menguji material itu seperti mendemo lah ya. Memang terjadi beberapa demo di sini ya. Contohnya beberapa demo yang terjadi di Indonesia, kemudian mengadukannya kepada MK, dan pada tanggal 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil beberapa turunannya. Ya, Komnas ini, Koalisi Masyarakat Zakat, pada tahun 2012 ini mengajukan di pasal 567, nanti kita akan lihat secara rinci ya. Di pasal 567, kemudian 17, 18, 19 dan pasal 38 dan 41. Baik, sekarang kita akan lihat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang ya, kita langsung saja kepada hal-hal yang penting. Oke, di E ini bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga perlu diganti, sehingga muncullah ya, jadi Undang-Undang Nomor 23 ini menghapus ya, menghapus Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Ini di era Gus Dur ya, dihapus, dan ini adalah di era Bapak SBY. Baik, kita akan langsung Presiden dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Ketentuan umum ya, bab 1 ya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ada kata pendayagunaan ya. Baik. Poin nomor 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Nah, di poin nomor 2 ini ada fikih kontemporer ya. Biasanya kita mengenal bahwa zakat itu dikeluarkan hanya oleh seorang muslim, tapi di sini muncul atau badan usaha. Jadi di sini ada fikih kontemporer bahwa badan usaha atau usaha tertentu, perusahaan lah ya, perusahaan atau badan usaha itu juga mengeluarkan zakat ya. Fikih kontemporernya adalah di badan usaha. Hal ini tercantum di Ijtima Ulama tahun 2009. Ijtima Ulama tahun 2009 di halaman 134 ya. Halaman 134 nanti ya, Ijtima Ulama ini akan kita cantumkan juga di link deskripsi. Ini terjadi di Ijtima Ulama ini tahun 2009 ya, di Padang Panjang. Ini melakukan fikih kontemporer dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang fatwa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009 ya. Oke, ketuanya Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil ketuanya Dr. Haji HM Mashuri Naim, sekretarisnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi Gusolah ya. 134. Oke. Di sini ada di poin nomor 4. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat ya. Jadi di sini ada perusahaan
juga berhak wajib mengeluarkan zakat sebagai saksiyah ya tebariyah ataupun sebagai pengganti wakil dari pemegang saham. Nah, sehingga di Undang-Undang Nomor 23 2019 ini menyatakan bahwa di muzaki ya, poin nomor 5, muzaki adalah tadi zakatnya. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, tapi di sini juga muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha. Sehingga badan usaha di sini sesuai dengan Ijtima Ulama di Padang Panjang 2009 itu berkewajiban mengeluarkan zakat jika sudah sampai pada batas atau kadar tertentu. Kemudian di poin nomor 7, Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, nanti kita akan lihat beberapa lembaga-lembaga karena dilembagakan. Siapa yang berhak mengelola zakat ini? Oke. Selanjutnya, kita langsung ke pasal 2. Pengelolaan zakat berasaskan syariat, amanah dan lain sebagainya. Pasal 3 tidak ada yang kontroversial. Pasal 4, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah ya. Di sini berarti yang diatur adalah zakat mal, zakat harta dan zakat fitrah. Perhatikan baik-baik di nomor 2 ini. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa dan rikas. Bayangkan semua aspek sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat ini menjadi potensi yang sangat besar untuk pengelolaan negara. Bahkan Basnas ada potensi yang harus bisa dikumpulkan adalah 233 triliun per tahun. Namun di tahun kemarin 2020 ya, itu terkumpul 10 triliun ya untuk sebuah zakat karena ada beberapa kekurang efektifan dalam pelaksanaannya. Ya, jadi ini beberapa zakat yang akan diurusi oleh Badan Amil Zakat Nasional. Baik, sekarang bab 2. Badan Amil Zakat Nasional bagian ke-1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Baik. Jadi pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat adalah Basnas. Basnas ini dipilih. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Ya, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Kemudian Basnas merupakan pasal 6 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Jadi Basnas ini lah induk semua pengelolaan zakat. Ya. Kalau dari undang-undang ini, jadi Basnas itu induk semua lembaga pengelolaan zakat. Nanti kalau misalnya ada turunannya, maka semuanya harus menginduk kepada Basnas. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Baik, ini anggotanya profesional dan tokoh masyarakat Islam. Anggota Basnas dijabat selama 5 tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa pejabatan. Jadi 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali anggota Basnas ini. Kita lanjutkan.
Pasal 11 Basnas ini harus 10 memulai kriteria, ada 10 di sini ya. Warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun. Jadi jangan pernah berharap kalau usia Anda belum 40 tahun untuk bisa menjadi anggota Basnas. Ya. Selanjutnya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Oke. Anggota Basnas diberhentikan apabila, oke, ini ada ininya ya, pasalnya. Tata cara pengangkatan. Yang kedua, Basnas provinsi. Nah, jadi sekalian, pertama Basnas nasional, sekarang ada Basnas provinsi dan kabupaten kota. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dibentuk Basnas provinsi dan Basnas kabupaten. Basnas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur. Setelah mendapat pertimbangan Basnas, Basnas kabupaten dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan Basnas. Dalam hal gubernur tidak mengusulkan, oke. Ya. Jadi selain membentuk Basnas yang berskala nasional, ada Basnas provinsi dan Basnas kabupaten, sehingga ada 3 lembaga ya, Basnas tingkat nasional, kemudian Basnas provinsi dan Basnas kabupaten. Levelnya cuma 3 ya, sampai ke level Basnas kabupaten. Oke. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Basnas provinsi dan Basnas kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah. Oke. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi tata kerja Basnas provinsi dan Basnas kabupaten diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Nah, sekarang 4. Ada LAZ lembaga apa ini? LAZ lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakatnya levelnya sama ya, nasional, kemudian level provinsi dan level kabupaten. Pasal 22 dan pasal 23, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAZ, lembaga amil zakat, dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Basnas atau LAS pasal 23-nya wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pasal 23 ayat 2-nya, bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Dari pasal 22 dan 23 ini sebetulnya menyambut sangat baik ya. Ini jika orang sudah membayar zakat, maka dalam membayar pajaknya akan dikurangi dari zakatnya di peraturan pemerintahnya ya. Nanti kita akan lihat bahwa memang ada perbedaan antara pajak dengan zakat ya. Orang menjual barang tidak ada zakatnya. Orang membeli barang tidak ada zakatnya. Tapi ketika seseorang melakukan jual beli perniagaan, maka dia ada zakatnya. Berbeda dengan pajak. Kalau pajak kadang-kadang kita membeli juga ada pajaknya. Kita menjual juga ada pajaknya. Jual beli apalagi. Bahkan kalau kita dapat hadiah pun ada pajaknya, hadiah dipajak juga ya. Jadi berbeda dan yang jelas akan berbeda. Dan di sini di pasal 23 bahwa orang yang sudah mengeluarkan zakat, misalnya zakat mal, zakat harta, berhak mendapatkan pengurangan ketika membayar pajak. Kalau dilihat dari sini. Lingkup Basnas provinsi kabupaten diatur oleh pemerintah daerah. Pendistribusian.
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Oke, pemerintah masyarakat. Oke, nah ini dia. Pasal 27 pendayagunaan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan menteri. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, atau donasi sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, ini pasal 38, hati-hati ya. Di sini setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, jadi jika Anda ingin mengumpulkan zakat harus ada izinnya. Diinformasikan tentang Undang-Undang 23 2011 pasal 38. Jangan sampai ada polisi menemukan kita tanpa ada tanpa ada izin ya. Karena kalau melihat undang-undang ini pasal 38, maka polisi bisa menangkap ya. Bisa menangkap kita kalau kita tidak punya izin. Karena di sini dituliskan pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Ya, garis bawahnya izinnya itu, ketentuan pidananya, sehingga setiap orang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian ya, akan didenda 500 juta. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana 500 juta. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, berarti tadi pasal 38 ya, perorangan ya. Pasal 38, jika kita tidak punya izin, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta. Jangan sampai kita melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian, walaupun semuanya benar kita lakukan, tapi tanpa izin. Mungkin saja ada kemungkinan polisi bisa menangkap ya. Kemudian kita didakwakan dengan pasal 30 pasal 38. Kemudian dendanya tiba-tiba pasal 41, 50 juta. Udah ngumpulin zakat, susah-susah, capek-capek, memimpin doa dan lain sebagainya. Memimpin doa, mendoakan, membagikan, tiba-tiba kita dikenakan pasal 41 gara-gara nggak punya izin. Itu kan jadi bagaimana ya? Jadi tolong hati-hati untuk pengumpulan zakat berpusat di Basnas di ibu kota ya, yang berkutat di Jakarta. Kemudian ada Basnas provinsi, Basnas kabupaten. Kemudian ada lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat juga bisa bertaraf nasional, bisa bertaraf provinsi, dan bertaraf kabupaten. Nanti ada beberapa peraturan-peraturannya, mungkin nanti bisa dibaca di beberapa peraturan tentang syarat mendirikan LAZ, lembaga amil zakat. Dan ada juga yang perorangan di sini ya. Yang perorangan. Kita di pasal berapa ini perorangan? Oke. Di pasal 66 pada PP nomor 14 tahun 2014, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat. Ya. Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh Basnas dan LAZ,
Kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam, alim ulama, atau pengurus atau takmir masjid mushola sebagai amil zakat. Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan. Oh, ya di sini. Jadi jika di suatu masyarakat ada seorang tokoh dan lain sebagainya ingin melaksanakan zakat, apalagi di saat Ramadan melakukan zakat fitrah ya. Menurut pasal 66 bisa melakukan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya dengan syarat belum terjangkau oleh Basnas dan LAZ ya. Belum terjangkau oleh Basnas kabupaten ataupun LAZ tingkat kabupaten, jadi tidak terjangkau oleh mereka, mungkin terpencil kali ya. Tapi kalau di kota, apalagi zaman sekarang, mungkin terjangkau, tapi anggap sajalah tidak terjangkau oleh Basnas dan LAZ. Maka kemana kita melakukan pemberitahuannya, yaitu di ayat 2-nya, kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada kantor urusan agama kecamatan ya. Undang-undang ini menjadi acuan kita dalam pengelolaan zakat, sehingga perlu dilaksanakan karena memang ini adalah undang-undang. Apalagi tadi ketika terjadi kontroversi dan berujung di MK di tahun 2012, dan ketika pembahasannya, keputusannya di 2013, MUI juga saat itu dihadirkan dan dimintai keterangannya bahwa di situ MUI menjelaskan bahwa undang-undang ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan beberapa pemikiran dalam hal fikhiyah, tidak ada yang bertentangan. Ini adalah saran bahwa kalau sudah mengeluarkan zakat maka akan dikurangi ketika membayar pajak. Hal ini perlu ada koordinasi antara bagian pajak dengan zakat ya, karena kasusnya belum terlaksana ya. Bayar pajak, bayar zakat, tidak ada koordinasi. Padahal di undang-undang ini kalau sudah bayar zakat ya dikurangi dalam hal pembayaran zakatnya. Itu saja yang bisa disampaikan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat fitrah, yang kini menjadi acuan kita dalam pengelolaan zakat.